Diriwayatkan dalam Sahih Muslim, suatu saat baginda Nabi besar Muhammad SAW ketika hijrah dari kota Mekah ke kota Madinah, Nabi mendapati orang-orang Yahudi di kota Madinah berpuasa. Di Madinah itu ada 3 golongan. Ada orang Muslim, ada orang Yahudi, ada orang musyrik. Orang Yahudi itu dari 3 suku. Dari suku Bani Quraidah, dari suku Bani Quraidah diantaranya. Nah, ketika Nabi hijrah sampai ada di kota Madinah, Nabi mendapatkan orang-orang yang ada di Madinah puasa, orang-orang Yahudi. Puasa ini, kata Nabi Muhammad. Ada apa ini? Orang-orang Yahudi ditanya, kenapa kalian berpuasa? Apa jawaban daripada orang Yahudi? Ini hari di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan Nabi Musa daripada kejaran Fir'aun. Nabi Musa nabinya mereka. Kami puasa saat ini bersyukur kepada Allah karena Allah telah menyelamatkan daripada nabi kami. Jadi puasa. Nabi puasa akhirnya saat itu. Nabi berkata apa? Nahnu ahaqqu bi Musa minka. Kami ini lebih berhak dengan Nabi Musa daripada kalian. Kami ini lebih berhak, kata Nabi Muhammad. Kalian mengaku Nabi Musa nabinya, tapi kalian nggak mengikuti ajaran Nabi Musa. Akhirnya Nabi Muhammad mengatakan apa? La in ishtu ilal amil qabil la asumanna tasi. Seandainya tahun depan aku masih hidup, aku akan puasa sehari sebelumnya, yaitu tanggal 9. Kenapa? Karena ajaran Islam itu mukhalafatul Yahud. Karena ajaran Islam itu berbeda dengan ajaran Yahudi. Tidak menyamai. Kalau orang Yahudi puasa tanggal 10 Muharram, kita puasa tanggal 9 dan tanggal 10. Tapi ternyata ketika tahun depan sebelum sampai, baginda Nabi Muhammad SAW kembali kepada Allah. Tapi perintahnya bakin, wal amru bakin. Tapi perintah Nabi Muhammad masih ada, sehingga dianjurkan untuk puasa di tanggal 9-nya. Dan di 10 Muharram itu juga kematian daripada cucu baginda Nabi Muhammad SAW, asy-syahid, yaitu Imam Husain di Karbala. Panjang daripada ceritanya, sering kita ceritakan di sini. Dikatakan oleh Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Tathbitul Fuad, yang dianjurkan di 10 Muharram hanya 2, yaitu puasa dan tausiah alal iyal, memberikan belanja yang lebih kepada keluarga. Tausiah alal iyal, belanja lebih, dan juga puasa. Oh, ini apa namanya, 10 Muharram ini hari berduka, kematian Sayyidina Husain. Sebentar, ngopi ini wis kental apa encer? Lek ngopi ini si encer, sing kental dhisik jane paham. Kalau kopinya masih encer, suruh buat yang kental biar paham dulu. Baca sejarah. Sayyidina Husain dulu itu ketika meninggal dalam keadaan puasa. Puasa Sayyidina Husain. Bahkan semalam sebelum meninggal dimimpi oleh kakeknya Nabi Muhammad, Husain, besok malam buka bersamaku. Kalau diajak buka sama Nabi berarti harus apa? Harus meninggal. Kenapa? Oh, Nabi sudah meninggal, berarti buka bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita harus berduka setiap kematian seseorang, maka yang paling berhak kita berduka untuk siapa? Yang paling berhak kita untuk ratapi siapa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad. Ada yang lebih mulia, lebih agung dari Nabi Muhammad? Enggak ada. Tapi kenapa mereka hanya apa? Meratapi daripada Sayyidina Husain, tapi mereka tidak meratapi yang paling mulia lagi, kakeknya Nabi Muhammad. Oh, Nabi kan matinya enggak dibunuh. Thayyib, baik. Matinya Sayyidina Ali bin Abi Thalib, diapain? Dibunuh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Tapi mereka meratapi? Enggak meratapi. Matinya Nabi Allah Zakaria, diapain? Dibunuh. Lebih afdal mana? Sayyidina Husain dengan Nabi Zakaria? Nabi Zakaria, karena beliau seorang
Nabi. Nggak ada dalam ajaran Islam itu untuk hidup meratapi. Idza ijtama'al farah wal huzun faquddimal farah. Jika tergabung antara susah dan gembira, didahulukan gembira. Kenapa? Karena 10 Muharram itu hari gembira, hari rayanya para nabi. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun 10 Muharram. Nabi Ibrahim selamat dibakar oleh Namrud 10 Muharram. Nabi Nuh selamat daripada banjir dan perahunya bersandar di atas gunung Judi 10 Muharram. Nabi Yunus dikeluarkan dari dalam perut ikan nun, ikan paus yang besar kapan? 10 Muharram. Nabi Adam diterima taubatnya oleh Allah kapan? 10 Muharram. Ya makanya yang kadang-kadang kopinya masih encer, suruh nambahi garam sedikit ya, dikentalkan, tambahi garam sedikit biar tidak banyak bicara ya. Orang itu katanya ulama apa namanya, idza sakatal jahil laqalal ikhtilaf. Jika orang bodoh itu diam, laqalal ikhtilaf, perbedaan itu sedikit. Adanya perbedaan pendapat sampai banyak ini gara-gara apa? Yang bodoh berbicara, nggak tahu diri, sudah nggak punya ilmu masih bicara. Nggak pernah belajar, baca Al-Quran masih pelentotan, tafsir Al-Quran nggak paham, fikih nggak paham, bicara sesuatu yang lebih tinggi. Tunggu, kopinya dikendalkan dikit, kemudian dikasih apa? Dikasih garam, tambahi antangin, sudah selesai, sudah enak itu. Kalau kita, kata Habib Ali Jufri, kalau kita misalnya bergembira 10 Muharram, kenapa? Karena diselamatkannya para nabi oleh Allah, fanahnu alal haq, kita dalam kebenaran. Seandainya 10 Muharram kita juga berduka karena kematian Imam Husain, juga fa'alal haq, kita juga dalam kebenaran. Masalahnya mereka itu mengharuskan apa? Harus berduka, tidak boleh ada kegembiraan di dalamnya. Imam Haddad, Habib Abdul Haddad, sudah ngikut Habib Abdullah Al-Haddad, luwe faham, luwe pintar, luwe top. Habib Haddad mengatakan apa? Boleh puasa di tanggal 10 Muharram dan tausiah al-iyal, memberikan belanja yang lebih kepada keluarganya. Yang biasanya makan tempe, ya kasih belanja lebih lagi. Apa? Sop kambing misalnya. Yang biasanya makannya tahu, kasih belanja buat rawon. Oh, rawon gampang, Bim. Apa? Oh, daging saya kurban si akeh. Iki medhit jenenge iki. Yang biasanya makan jangan asem, ya sekali-kali 10 Muharram nasi mandi begitu. Jadi kasih belanja yang lebih. Ojo medhit, wong digawe keluarga dhewe kok medhit. Digawe keluarga dhewe kok medhit. Bahkan dapat jaminan, siapa orang yang membelanjakan lebih keluarganya di 10 Muharram, ada jaminan apa? Allah akan luaskan rezekinya sampai tahun yang akan datang. Jadi yang memberikan belanja yang lebih kepada keluarganya, tahun depan akan apa? Diluaskan rezekinya oleh Allah sampai tahun depan. Jadi kasih belanja yang lebih, kasih belanja yang lebih. Adapun selain dua ini, itu istihsan daripada ulama anjuran. Seperti apa? Pakai celak, menyantuni anak yatim, itu tidak ada dalam hadis. Itu hanya apa? Istihsan, anjuran daripada ulama 10 Muharram. Yang ada cuma dua, tausiah al-iyal, memberikan belanja yang lebih, dan puasa. Dianjurkan juga apa biasanya? Mandi, tidak mampu seakan koncone ya. Dianjurkan juga apa? Celaan. Dianjurkan juga apa? Ziarah orang soleh, banyak. Seharusnya itu juga kapanpun dilakukan. Intinya puasa dan apa? Puasa dan tausiah al-iyal. Jadi buka puasanya itu dikasih belanja yang lebih, biar makannya enak. Ojo mangani tempe terus ambek kangkung, asam urat dak mari-mari. Tempe teko kedele, kangkung sayuran, ijo akhirnya kulitnya. Seperti ceritanya Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Ibn Hajar ini ulama yang hebat di zamannya, tapi miskin ini Ibn Hajar. Miskin Ibn Hajar, nggak kaya seperti Al-Imam Romli, nggak kaya seperti Imam Romli. Ibn Hajar dulu itu tinggalnya di Mesir sebelum pindah ke Mekah.
Suatu saat Ibn Hajar itu diundang. Suatu saat Ibn Hajar diundang. Suatu saat Ibn Hajar diundang. Diundang kawinan. Seneng Ibn Hajar diundang kawinan. Kenapa? Oh, kalau diundang kawinan ini, kata Ibn Hajar, makan kambing saya ini. Makan kambing saya ini. Akhirnya hadir undangan si isu. Makan daging pikirnya. Makan daging pikirnya. Datang undangan kawinan. Selesai diakadkan, selesai ceramah, dihidangkan nasi kebulinya, kambingnya. Akhirnya apa? Tepak daging sing kotot. Dipangan, ya alot. Kalau misalnya orang itu giginya pasangan, wis lepas mungkin. Wah, alot. Jadi keras itu dagingnya, keras. Waduh, tak belani teko mulai isu. Saya belain dari pagi datang, kata Ibn Hajar. Ternyata dagingnya keras. Ayo godokan mana? Ayo dimasak lagi, kata Ibn Hajar. Saking kepinginnya Ibn Hajar itu apa? Makan daging. Ayo dimasak lagi. Ditunggu sampai malam sama Ibn Hajar. Wes matang. Setelah masak, dihidangkan lagi. Ya alot. Ya tetap keras. Mungkin zaman dulu masih belum ada apa? Presto ya. Coba kalau ada presto mungkin seneng Ibn Hajar saat itu. Jadi keras, digodok lagi, dimasak lagi, ya tetap keras. Wong memang keras asalnya. Ya, maksudnya itu sampai ceritakan Ibn Hajar itu rodok, agak warna hijau kulitnya. Kenapa? Makannya sayur terus saat itu. Tapi bukan karena apa, beliau memang adanya itu. Tapi kalau punya lebih, jangan pelit. Tempe, kangkung, ya itu nanti hijau kulitnya nanti. Kasih belanja yang lebih, sate kambing, sate kelampok, sate parasan misalnya. Nek ndak nemu konco kate mangan enak, tak barengi ayo, tilpuno. WhatsAppan Sherlock tak parani. WhatsApp Sherlock tak parani, tak barengi lek kate mangan enak. Jadi kasih belanja yang lebih kepada keluarganya, itu termasuk ajaran dari baginda Nabi di 10 Muharram. Mudah-mudahan kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan daripada ibadah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu membimbing kita ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, ke jalan yang diridhoi oleh Allah. Allah membimbing ucapan dan perbuatan kita yang benar dan dijauhkan kita daripada segala musibah, segala macam bencana. Mudah-mudahan Allah menjaga kita, anak-anak kita, keluarga kita, istri kita, dan menjaga semua murid-murid atau orang-orang yang kita cintai dan juga semua daripada kaum muslimin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin wal afa minkum.